Dan untuk acara selanjutnya adalah acara Mauidhah. Mauidhah yang pertama akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar dari Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad fa salatuka wa salamuka ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamina wa tabi' tabi'ihim wa man tabi'ahum kullama takarraratil ayyam wal layali tatajaddad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Puja dan puji syukur hanya milik dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa, yang sungguh kami cintai, kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahannya, para habaib anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kami, guru Indonesia, guru dunia Islam, Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Yang sungguh kami cintai dan kami muliakan seluruh para habaib yang hadir pada kesempatan ini. Habib Ali Zainal Abidin, Al-Habib Abdurrahman, seluruh para habaib yang hadir di sini, mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Yang sungguh kami cintai dan kami muliakan para asatizah, para alim ulama, para kiai, mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Yang kami banggakan, aparat pemerintah, sipil, TNI, Polri, mudah-mudahan semua selalu diberikan kesuksesan dan keberkahan. Panitia penyelenggara haul dari almarhum Al-Habib Umar bin Ali bin Hashim bin Yahya, mudah-mudahan panitia selalu diberikan keberkahan dan kesuksesan. Saudara-saudara, Pekalongan malam hari ini menjadi sangat istimewa. Bangga tidak jadi orang Pekalongan? Bangga tidak? Saya tadi bicara dengan Maulana Habib Lutfi. Saya tanya, Bib, rangkaian maulid yang dilakukan di Pekalongan, saya lupa menyebut Banser yang kita banggakan. Mudah-mudahan Banser selalu
Banser selalu kuat, selalu berada di depan untuk menjaga NKRI. Harga mati, gak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau batik boleh ditawar, tapi kalau NKRI, saya tanya tadi dengan Maulana Al-Habib Lutfi, Habib, di Pekalongan, rangkaian maulid itu kira-kira berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Hah? Habib Abdurrahman berapa? Sampai akhir Syaban. Dan muter terus. Terus saya bilang, Beb, kenapa tidak dimasukkan di dalam rekor muri? Rekor muri. Karena orang maksiat banyak yang masuk rekor muri. Yang maksiat banyak masuk. Masa yang sholawat tidak masuk rekor muri? Biar murinya dapat keberkahan. Setuju? Dan saya rasa kalau di seluruh penjuru dunia, saya rasa, mudah-mudahan perasaan saya ini benar. Saya rasa kalau di seluruh dunia didata paling panjang dan tidak putus sholawat di atas muka bumi ini, Pekalongan menang nomor 1. Oleh sebab itu Pekalongan selalu tentram, selalu damai. Setannya nggak ada. Setannya di mana? Makanya kalau mau nyari setan di Pekalongan nggak ada. Sudah kemana setan? Setannya kemana, Bib? Percayalah, setan paling pusing kalau masuk Pekalongan. Karena di mana-mana semuanya sedang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sholawat kepada Nabi, lalu tidak cinta kepada negaranya. Sholawat dan cinta kepada NKRI. Pantesan, adem, tentrem, semuanya santai. Gak ada yang stres, paling 1 atau 2 orang gitu. Tapi di Amerika, jangan dipikir negara yang maju tersebut gak ada orang stres. Kemarin itu di sekolahan SMP di Amerika, itu ada anak SMP bawa senjata menembaki teman-temannya. Di Pekalongan gak ada yang tembak-tembakan. Di Pekalongan banggalah menjadi warga Pekalongan. Banggalah menjadi. Baru-baru ini kan Pekalongan juga menjadi tuan rumah. Muktamar ke-12. Muktamar ke-12 Jatman sampai RI 1 datang ke sini. Mau ngalap berkah. Mudah-mudahan semua dapat keberkahan. Pekalongan harus tetap dijaga nilai-nilainya yang istimewa. Biar sampai nanti hari kiamat tetap kalau disebut Pekalongan itulah kota yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad. Saudara-saudara, jadi Nabi Muhammad itu pernah keluar dari rumah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabihi. Rasulullah itu pernah keluar dari rumah, kemudian melihat para sahabatnya sedang halaqah itu lingkaran. Orang Pekalongan sebutnya apa, Beb? Habib Abdurrahman kalau jawab.
Halakoh itu apa halakoh? Apa? Lingkaran gitu loh, lingkaran. Halakoh. Halakoh. Gerumunan. Gerumunan. Ala halaqatin min ashabihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah kemudian menemukan sahabat beliau sedang duduk berkerumunan lingkaran. Kemudian Rasulullah bertanya, ma ajlasakum? Apa yang menyebabkan kamu duduk? Kalau malam hari ini saya tanya, ma ajlasakum? Apa yang menyebabkan kita semua ini duduk di sini? Ma ajlasakum. Lalu para sahabat mengatakan, nahmadullah wa nashkuruhu ala ma hadana lil Islam wa ala ma manna alaina bika. Kami duduk wahai Rasulullah, kami menyebut-nyebut, memuji-muji, berterima kasih kepada Allah atas kenikmatan hidayah yang Allah berikan kepada kami dan atas kenikmatan karunia kami mendapatkan Nabi seperti engkau wahai Rasulullah. Nabi Muhammad tanya lagi, ma ajlasakum illa dzaka? Kamu tidak duduk kecuali untuk itu. Para sahabat mengatakan, wallah ma jalasna illa min ajli dzaka. Demi Allah, kami tidak duduk kecuali tujuannya untuk itu. Nabi bertanya sampai 3 kali. Benar, kamu semua duduk hanya untuk itu. Tidak ada niat yang lain. Semua sahabat yang ada di situ mengatakan, wallah, demi Allah, kami duduk hanya untuk itu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, lam astahlifkum tuhmatan alaikum. Aku meminta kalian, bertanya kepada kalian berkali-kali, meminta kalian bersumpah. Bukan aku menuduh, tidak percaya kepada kamu sekalian. Akan tetapi baru saja Jibril menyampaikan kepadaku, innallaha yubahi bikum al malaikah. Sesungguhnya Allah membanggakan kamu semua di hadapan para malaikatnya. Malam hari ini dan banyak malam di Pekalongan, Pekalongan dibanggakan di hadapan para malaikat Allah. Dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Kita harus jaga, jangan sampai kebiasaan yang baik ini berkurang, apalagi sampai hilang. Saudara-saudara, Nabi Adam waktu itu kan di surga. Nabi Adam di mana? Nabi Adam alaihi salam di surga. Kemudian Nabi Adam alaihi salam turun dari surga. Turun dari surga. Yang menyebabkan, yang menggoda Nabi Adam ketika di surga siapa? Iblis. Iblis menggoda Nabi Adam, menggodanya dengan cara yang sampai Nabi Adam bisa menerima. Itu dalam beberapa riwayat dikatakan, Iblis mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, di surga ini semuanya enak. Yang paling enak, yang mana yang paling enak? Semuanya enak. Yang paling enak itu syajaratul khuld. Pohon, kalau kita menyebutnya itu pohon khuldi. Sebetulnya kata-kata khuldi itu artinya kekal. Karena iblis mengatakan kalau kamu makan buah pohon itu,
kamu akan kekal di surga. Kamu gak akan keluar dari surga. Nabi Adam bilang, semua boleh saya makan kecuali yang ini gak boleh. Iblis datang lagi. Manusia itu punya rasa penasaran. Rasa penasaran itu kalau untuk menuntut ilmu bagus. Tapi kalau untuk gak ada kerjaan namanya kepo. Namanya apa? Kepo. Kemudian iblis terus merayu. Sampai rayuan iblis dibumbui dengan apa? Dibumbui dengan sumpah. Nabi Adam mengatakan, saya nggak boleh yang ini, yang lainnya boleh. Iblis bilang apa? Semua enak, yang paling enak yang ini. Kalau kamu belum mencicipi yang ini, kamu belum merasakan indahnya dan lezatnya apa yang ada di dalam surga. Kemudian Nabi Adam mengatakan, saya nggak boleh. Iblis bersumpah demi Allah. Demi Allah, kata iblis. Boleh, bukan nggak boleh. Nabi Adam karena melihat orang baik itu selalu menganggap orang lain, orang jahat selalu menganggap orang lain, pencuri selalu menganggap orang lain, penipu selalu menganggap orang lain penipu. Nabi Adam itu baik. Oh, kalau sudah ada yang sumpah pasti benar. Nabi Adam mendekati, begitu mendekati mengambil, langsung terkena sanksi. Kemudian Nabi Adam ketika sadar akan langkahnya tersebut tidak tepat, Nabi Adam nangis. Ada riwayat mengatakan Nabi Adam itu menyesalnya sampai 40 tahun nangis. Baca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Berapa lama bacanya? 40? Kesalahannya berapa? Kesalahannya? Kalau kita katakan kesalahan, nanti kalau ngaji itu nanti dijelaskan. Itu kesalahannya kesalahan apa? Kesalahan besar, kesalahan kecil. Ataukah itu tarkul aula, itu nanti para kiai, para habaib yang akan menjelaskan. Katakanlah itu kesalahan. Ada berapa kesalahannya? 1. Nangisnya berapa lama? 40 tahun. Kalau kita salahnya 40 tahun, nggak pernah. Nanti lihat, habis ini lihat. Iblis kan salah. Begitu dikatakan iblis, terkutuk kamu, keluar kamu dari surga, dalam keadaan terkutuk. Iblis bilang apa iblis? Iblis bilang apa? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, jangan engkau hancurkan aku, musnahkan aku sekarang. Berikan aku kesempatan panjang umur. Sampai kapan? Semua yang hadir di sini mau panjang umur enggak? Mau. Sampai berapa umurnya maunya? Sampai berapa? 200 cukup? Habib? Banyak orang minta panjang umur, padahal yang paling panjang umurnya siapa? Yang paling panjang umurnya? Iblis minta dipanjangkan umur, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Iblis itu belum mati, masih panjang umur. Jadi kalau ada orang yang minta panjang umur terus, nanti panjang umur itu, kalau kita dalam berdoa minta panjang umur, bukan panjang umur secara fisika. Tapi maksudnya umurnya berkah. Sudah nih iblis, kita balik ke iblis dulu ya. Balik ke iblis. Iblis terkutuk, iblis marah. Tidak mengakui kesalahan. Nabi Adam ditanya, Adam, kenapa kamu mendengarkan rayuan iblis?
Saya terpengaruh karena dia membawa namamu ya Allah. Saya pikir kalau orang membawa nama Allah tidak akan dusta. Ternyata, jadi kalau ada orang membawa nama Allah tapi dia bohong, berarti dia? Iblis tidak mau mengakui kesalahan. Bahkan iblis bilang apa? Aku minta engkau berikan tangguh waktu sampai hari dibangkitkan. Mau ngapain iblis? Mau ngapain? Iblis dipanggil. Mau ngapain saudara-saudara? Iblis bukan mau minta ampun, mau minta maaf, enggak. Mau dendam, melampiaskan dendamnya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan serang mereka. Aku akan serang Pekalongan. Dari mana mau diserang? Aku akan serang Adam, anak cucu Adam. Akan aku serang dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Sehingga yang bersyukur engkau menemukannya hanya sedikit. Nah, paling cepat itu masuk surga orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Yang paling cepat masuk surga itu orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Kalau orang miskin nggak sabar, orang miskin nggak sabar. Bagaimana orang miskin kalau nggak sabar? Orang miskin kalau nggak sabar nggak mau digodain sama setan, biarin aja kata setan. Tapi kalau orang kaya sabar, orang kaya bersyukur. Kalau orang miskin sabar itu namanya ibadah terpaksa. Ibadah apa? Karena kalau nggak sabar. Tapi orang kaya kalau bersyukur, ibadah bukan terpaksa. Dia punya uang banyak, tapi dia kendalikan uangnya. Untuk ini kebaikan, untuk itu kebaikan, makanya ada sebagian besar pendapat ulama mengatakan paling cepat masuk surga itu orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena orang kaya kalau bersyukur manfaatnya banyak. Orang miskin kalau sabar manfaatnya orang miskin. Kamu tidak akan mendapatkan anak cucu Adam yang bersyukur kecuali sedikit. Iblis, berarti iblis sekarang masih panjang umur tidak? Sampai kapan? Nah, ini poin kita. Kalau anak cucu Adam kan harus mengikuti kakeknya. Salahnya satu, minta ampunnya 40 tahun. Kalau anak cucu iblis, salahnya banyak, malah nyalahin orang. Sekarang banyak nggak? Sekarang banyak tidak? Salah dia tapi nyalahin, marah sama. Berarti yang banyak manusia apa iblis? Yang banyak manusia apa iblis? Baik, iblis panjang umur. Berarti sepanjang masa itu iblis akan bekerja terus. Menggoda, mencari dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Lalu para ulama mengatakan, kalau iblis yang membawa kegelapan, yang membawa kesesatan, diizinkan panjang umur, apakah cahaya Nabi Muhammad akan kalah? Kalau iblis
yang membawa kesesatan. Panjang umur, lalu apakah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan kalah? Kalau kegelapan diizinkan sampai hari kiamat, apakah cahaya akan redup? Nabi Muhammad sudah meninggal dunia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tapi sampai detik ini kita berkumpul di tempat ini, cahaya Nabi Muhammad tidak pernah redup sedikit pun. Asy-syamsu taghrubu hina tumsi wal badru yanqusuhul masiru. Matahari yang terang tersebut kalau sudah sore Pekalongan bagaimana mataharinya? Sudah redup. Matahari yang begitu luar biasa cahayanya kalau sudah sore redup. Bulan ketika purnama kalau sudah lewat dari tanggal 16 dia akan berkurang. Matahari akan redup, bulan purnama cahayanya akan berkurang dan hilang. Fanuru Muhammadin abadan tamamu. Cahaya Nabi Muhammad yang tidak akan pernah redup, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah hilang. Bahkan terus dia akan terang menderang lebih dari 1400 tahun yang lalu. Malam hari ini bukan hanya lampu-lampu yang terang karena kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tapi semua hati yang datang ke tempat ini, semua pikiran yang datang ke tempat ini, hatinya terang, pikirannya terang. Nabinya sudah wafat, tetapi cahayanya tidak pernah redup. Mereka yang ingin, yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah, mereka tidak akan mampu memadamkan cahayanya. Bayangkan kalau tadi saya mendengar dari Maulana Habib Lutfi, kisah dari kakek beliau Al-Habib Hashim bin Umar bin Yahya. Bagaimana membuat kota Pekalongan, bagaimana berusaha kota Pekalongan mendapatkan bagian dari cahaya tersebut. Bagaimana sekolah yang dibangun, yang waktu itu belum ada sekolah yang bisa mengajarkan dengan lebih dari satu bahasa. Tapi almarhum kakek dari Habib Lutfi, Al-Habib Hashim, itu sudah memiliki sekolahan dengan 3 bahasa. Semua ini bagian dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan cahaya Nabi Muhammad tidak akan redup, tidak akan putus kalau kegelapan iblis sampai hari kiamat. Akankah cahaya Nabi Muhammad kalah dengan kegelapan yang dibawa oleh iblis? Hasya wa kalla. Tidak mungkin cahaya Nabi Muhammad SAW akan dikalahkan oleh kegelapan dan kesesatan yang dibawa oleh iblis. Malam hari ini kita telah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Malam hari ini tempat ini bercahaya. Semua yang hadir di tempat ini hati dan pikirannya bercahaya. Dan para malaikat di langit semuanya sedang menikmati apa yang sedang kita nikmati di tempat ini. Kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini juga bagian dari kita mengenang salah seorang dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almarhum Al-Habib Umar bin Ali bin Hashim bin Yahya, yang beliau adalah adik dari Maulana Al-Habib Lutfi. Almarhum Habib Umar yang saya pernah mengenal beliau, seorang yang merupakan bagian dari jalan keluar. Hidup ini banyak masalah enggak? Hidup ini banyak masalah enggak? Kita kalau punya masalah larinya kemana? Larinya kemana? Hidup banyak masalah tidak? Bahagialah ketika Anda menjadi orang yang melalui Anda
banyak masalah orang bisa diselesaikan. Karena ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih, dengan dia banyak masalah bisa diselesaikan. Dengan dia orang yang menangis bisa berubah menjadi tersenyum. Dengan dia orang yang menderita bisa bergembira dan bisa berbahagia. Almarhum Habib Omar termasuk dari hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Melalui beliau banyak orang yang punya masalah terselesaikan masalahnya. Dan memang dikatakan di antara tanda wali-wali Allah, di antara tanda kekasih-kekasih Allah, di antaranya banyak sekali tanda-tanda wali-wali Allah. Di antara tanda-tanda kekasih Allah itu adalah kalau Anda melihat wajahnya, Anda menjadi tenang. Karena ada juga orang, kalau kita ngelihat wajahnya kita nggak tenang. Itu namanya wajah-wajah penuh dengan masalah. Nggak punya masalah, ngelihat wajah kita, melihat wajah dia jadi masalah. Tapi ada wajah-wajah yang Allah jadikan wajah tersebut siapa yang menatapnya. Ada orang-orang yang siapa yang berjumpa dengannya, dia mendapatkan bagian dari ketentraman, penyelesaian dari permasalahannya. Almarhum Habib Omar, kita yakin sekali beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin sekali apa yang kita bacakan, apa yang kita lakukan malam hari ini, pahalanya akan sampai kepada beliau, akan menjadi cahaya di kubur beliau, untuk ayah beliau, untuk datuk-datuk beliau, untuk seluruh para kiai, para alim ulama, para habaib yang ada di kota Pekalongan, yang dikubur di Pekalongan. Mudah-mudahan keberkahan yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi hadiah yang paling indah untuk mereka semuanya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, malam ini kan malam apa? Malam Jumat. Di dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di sana dikatakan ada riwayat yang mengatakan setiap malam Jumat atau hari Jumat, orang tua kita yang sudah meninggal dunia menunggu dikirimkan hadiah. Apabila malam Jumat tidak dikirimkan hadiah, hari Jumat tidak dikirimkan hadiah, lewatlah hari Jumat tersebut, almarhum dan almarhumah di sana mengatakan, ya waili, celaka aku menyesal memiliki anak seperti kamu. Di saat aku sangat membutuhkan kiriman, bantuan, kamu tidak mengirimkan. Sebaliknya, kalau malam Jumat atau hari Jumat, anak yang memiliki ayah, memiliki ibu yang sudah meninggal dunia, tidak pernah lupa setiap saat. Dan menjadi istimewa ketika malam Jumat dan hari Jumat dikirimkanlah doa. Maka orang tuanya di alam kubur mengatakan, jazakallah ya waladi, laqad syarraftani baina ahlil kubur. Semoga Allah membalas kebaikanmu wahai anakku. Engkau telah membuat aku menjadi terhormat, menjadi mulia di antara ahli kubur. Karena dikatakan di alam barzah, di alam kubur itu arwah. Semua mereka itu seperti kita ketika di dunia. Ada yang bangga karena prestasi anaknya. Orang tua kalau anaknya mendapatkan prestasi bangga tidak? Begitu anaknya dipanggil di satu acara, mendapatkan gelar, mendapatkan juara, mendapatkan hadiah. Orang tuanya tersanjung tidak? Gembira tidak? Bangga tidak? Di alam barzah juga terjadi seperti itu. Dan ada orang tua yang derajatnya naik terus. Naik, dia bertanya, ya Allah, dari mana derajatku naik terus? Dari mana kedudukanku terus diangkat? Dikatakan, bistighfari waladika laka. Karena istighfar yang selalu dibacakan oleh anakmu untukmu. Mudah-mudahan malam hari ini almarhum Habib Omar dan seluruh
orang-orang yang telah mendahului kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan cahaya, dan yang paling kita harapkan kalau kita meninggal dunia nanti masih banyak orang-orang yang hidup yang akan mendoakan kita. Karena Nabi Muhammad mengatakan ummati ummatun marhumah. Umatku umat yang mendapatkan rahmat khusus. Banyak dari umatku yang masuk ke dalam kubur masih penuh dengan dosa. Keluar dari kubur nanti dibangkitkan sudah bersih dari dosa-dosanya. Bistighfaril ahya lahum. Karena istighfar yang masih hidup terhadap mereka yang sudah wafat. Sebagai penutup diceritakan di Mesir ada seorang ulama punya tetangga. Tetangganya ini tukang mabok. Tiap malam ulama itu pulang dari majelis, tetangganya pulang dari, kalau mabok dari mana? Hah? Setiap malam itu mabok terus. Ulama itu pulang dari majelis, melihat tetangganya pulangnya. Kalau di Pekalongan sudah nggak ada yang mabok, kan tadi saya bilang sudah nggak ada setan lagi di Pekalongan. Pekalongan itu setannya udah pada kapok. Karena di mana-mana sholawat. Karena keberkahan kanzus sholawat, keberkahan semua majelis-majelis haul, setannya sudah nggak ada. Ini yang tukang mabok ini tetangganya ulama. Yang tukang mabok meninggal dunia. Istri almarhum minta kepada si ulama tersebut menyolatkan. Si ulama ini menganggap almarhum ini orang jahat, tukang mabuk. Saya nggak mau menyolatkan. Tolong cari imam yang lain. Sedih nggak hati istrinya? Sedih. Cari ustadz mungkin dari Pekalongan. Cari ustadz dari Petis apa? Pakis apa? Pakis itu artinya apa pakis? Daun pakis putih. Cari akhirnya menemukan seorang ulama yang mau menyolatkan. Sudah disolatkan, dikuburkan. Setelah beberapa hari dari dikuburkan, ulama yang tetangganya tersebut dimimpikan almarhum masuk surga. Ulamanya bingung Habib. Ulamanya nanya, loh panjenengan kok bisa masuk surga? Gimana ceritanya? Kamu kan tukang apa? Tukang mabok kok. Apa jawab si tukang mabok sambil santai di surga? Sambil santai, Pak Yai, rahmat itu di tangan Allah bukan di tangan Pak Yai. Seandainya rahmat di tangan Pak Yai saya nggak dapat. Tapi rahmat di tangan Allah. Lah iya, sampean itu kan tukang mabok. Lah kok bisa? Tanya sama istri saya. Tanya sama? Bangun mimpi, nggak taunya mimpi itu. Bangun, kemudian besok paginya datang ke rumah almarhum. Tanya sama istrinya masih sakit hati nggak? Masih sakit hati nggak? Karena apa? Karena diminta menyolatkan. Datang, kenapa Pak Kiai? Saya mau tanya, saya mimpi almarhum masuk surga. Loh ya kenapa? Alhamdulillah. Saya mau tanya, amalan apa yang dilakukan oleh almarhum? Gak ada, gak mungkin. Pasti ada, gak ada. Ya seperti yang sampean suka lihat kalau malam wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, kata istrinya, satu. Kalau malam Jumat, almarhum itu pasti ngumpulin anak-anak yatim. Dikasih permen. Dikumpulkan, dikasih permen. Kemudian almarhum selalu bilang, hei anak-anakku, diusap kepala anak yatim. Hei anak-anakku, doain om ya, mungkin bahasanya om. Doain om ya, om banyak dosanya. Anak yatim itu semuanya berdoa. Ternyata itu
Karena doa anak yatim, kalau yang ahli maksiat, yang sering mabuk bisa mendapatkan keberkahan, lalu bagaimana dengan yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, dan jangan ragu sedikit pun, paling banyak di surga orang Pekalongan. Paling banyak di surga orang. Jangan kaget kalau masuk ke surga ketemu lagi sama orang Pekalongan. Berkah dari solawat yang tidak pernah putus, dan mudah-mudahan Pekalongan selalu berkah. Para ulama kita diberikan kesehatan, diberikan semua yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya, dunia sampai akhirat. Pekalongan dijaga oleh Allah, Jakarta dijaga oleh Allah, Jawa Tengah dijaga oleh Allah, Indonesia seluruhnya dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan husnul khatimah. Indal maut fi lutfin wa afiyah. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian, dan mudah-mudahan putra-putra almarhum Habib Umar, Habib Faisal, Habib Nizar, Habib Haidar, Habib Ali, semuanya mendapatkan istiqomah untuk melanjutkan semua yang sudah dilakukan oleh almarhum. Banyak kurangnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.